Media sosial adalah media untuk bersosialisasi dan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya tanpa memandang satu jarak. Jumlah penduduk di Indonesia melebihi 55 juta penduduk, bahkan kian hari itu makin banyak yang menggunakan internet dan media sosial, salah satunya itu Facebook dan juga Twitter. Dan ternyata Indonesia itu menempati posisi ketiga pengguna Twitter terbanyak setelah Brazil dan Amerika. Maka dari itu, menurut saya, kebebasan berpendapat di media sosial itu sudah tercapai, salah satunya dengan adanya bukti bahwa penggunaan Twitter terbanyak itu salah satunya itu dari Indonesia yang menempati tiga besar itu. Banyak sekali orang yang menggunakan Twitter sebagai media untuk mengekspresikan, untuk berpendapat suatu masalah. Contohnya dari reply atau bahkan dari quote, retweet yang banyak sekali, atau hal lainnya dari Twitter itu sendiri. Jadi menurut saya itu sudah tercapai. Indonesia sendiri telah menerbitkan undang-undang mengenai kebebasan berpendapat di media sosial ini, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Namun dalam praktiknya sendiri masih banyak sanak saudara kita yang pendapatnya masih belum tersalurkan. Jadi menurut saya pribadi, kebebasan berpendapat di Indonesia khususnya di platform media sosial masih belum maksimal 100%. Menurut saya, kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia itu sudah tercapai karena banyak orang yang sudah mulai mengekspresikan pendapat mereka di media sosial, tapi pasti ada orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Bahkan ada juga yang sampai tersinggung akibat pendapat-pendapat yang diutarakan oleh orang lain. Saya mungkin ada sebagian orang yang takut untuk mengungkapkan kebebasan ekspresi mereka pada halayak umum. Tiga faktor utamanya yang menjadi batas untuk mereka berekspresi dan berpendapat di halayak umum, diantaranya adalah satu, adanya norma agama, yang kedua adalah norma kesopanan, dan yang ketiga adanya aturan hukum. Sayangnya, masih banyak kasus perundungan di dunia maya yang terjadi akibat adanya berbeda pendapat. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih cenderung bias akan suatu kelompok, terutama mengenai SARA. Sehingga saya berpendapat jika Indonesia masih belum bisa mencapai kebebasan dalam berpendapat di media sosial. Menurut saya, kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia ini masih belum tercapai karena masih banyak orang yang masih belum berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan atau berpendapat akan sesuatu karena adanya ancaman-ancaman dari Indonesia itu sendiri, yang mana ada undang-undang yang membatasi kita untuk berpendapat. Salah satunya adalah Undang-Undang ITE yang sudah disahkan. Dalam undang-undang tersebut ada yang menyebutkan bahwa ketersinggungan seseorang bisa menjadi suatu ancaman bagi kita yang berpendapat untuk dipidanakan. Juga ada juga pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa jika kita mengkritik suatu instansi pemerintah, baik itu kepolisian maupun instansi pemerintah lainnya, kita bisa dipidanakan bila kita mengkritik mereka terlalu berlebihan. Yang artinya jika kita melakukan kegiatan di media sosial, kita masih ada rasa takut untuk mengungkapkan pendapat kita. Jadi jika masih ada rasa takut atau ancaman akan dipidanakan, menurut saya kebebasan itu masih belum bisa tercapai, terlepas dari emang ada batasan yang harus kita pahami. Tapi untuk dipidanakan menurut saya itu sudah terlalu berlebihan karena jadi makin banyak orang yang takut untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan gitu. Ingat, kita dibatasi dengan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Selama pendapat kita berada di jalur yang benar, pendapat kita sah-sah saja dan diterima oleh masyarakat umum. Martin Coopernya Jaya 1.